Apa saja sih yang harus kita tanyakan kepada diri kita sebelum menjawab pertanyaan yang pertama? Boleh bertanya kepada diri kita, apakah aku harus segera menjawab pertanyaan ini? Bisa ditundakah? Atau jangan-jangan tidak perlu aku jawab juga tidak apa-apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita lanjutkan lagi cara kita belajar bertanya. Nah, ini saya bawa hal-hal apa sajakah yang bisa kita tanyakan. Di catatan saya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi 9 poin, 9 titik yang bisa kita tanyakan secara kritis filosofis. Kadang-kadang kan teman-teman kalau ditawari, biasanya saya alami di kelas, adakah yang bertanya? Adakah yang ingin mengajukan pertanyaan? Itu biasanya terus sebagian besar diam. Kesulitan mencari titik-titik yang bisa ditanyakan. Kalau gitu, kalau tidak ada yang tanya, gantian ya, saya yang tanya. Wah, baru terus yang lain mikir gimana caranya biar dosennya tidak tanya, kita saja yang tanya, terus ngarang-ngarang pertanyaan. Kadang-kadang memang harus ditrik begitu. Tapi sebenarnya ada beberapa titik umum ya, secara umum yang bisa kita tanyakan. Ini pertanyaan-pertanyaan dalam, ya semoga nanti kalau kalian praktekkan di kelas, di manapun, yang ditanya siap. Yang pertama apa? Boleh ditanyakan itu clarity. Clarity itu kejelasan. Kadang-kadang kan kalau ada orang bicara, ada aspek yang kita tidak jelas, ya tanyakan saja. Biar dia menjelaskan. Nah, di situ itu model-model pertanyaannya. Sayangnya di slide ini saya tulis pakai bahasa Inggris. Belum sempat menerjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Misalnya pertanyaan, could you elaborate further? Coba engkau elaborasi lebih jauh. Engkau jelaskan lagi. Nah, itu pertanyaan clarity. Bisakah Anda memberi saya contoh-contoh? Coba beri ilustrasi yang sampean maksud itu bagaimana? Ini pertanyaan-pertanyaan yang mempertanyakan kejelasan. Mungkin yang diomongkan paham sih, tapi detailnya bagaimana? Kira-kira contohlah konkretnya apa? Itu namanya clarity. Jadi cara paling mudah kalau teman-teman jadi mahasiswa terpaksa harus bertanya biar tidak ditanya oleh dosennya, tanyakan saja aspek clarity, kejelasan. Pak, mohon dijelaskan lagi bagian ini, Pak. Pak, bisa ada contoh konkretnya enggak? Ilustrasi yang menggambarkan yang Bapak jelaskan tadi. Itu menanyakan clarity. Oke, ini yang pertama. Yang kedua, bisa juga ditanyakan akurasi. Akurasi itu ketepatan datanya. Teman-teman boleh tanya, itu sumbernya dari mana? Bagaimana saya membuktikan benar salahnya klaim itu? Itu dilihat dalam kenyataan, apa dipahami rasional saja, apa ada rujukannya, tokoh siapa, apa buku apa? Nah, itu namanya menanyakan akurasi, ketepatan. Jadi cara saya memverifikasi yang Bapak nyatakan tadi seperti apa? Kok Bapak bilang bahwa masyarakat Indonesia ini semakin lama semakin tidak toleran? Kira-kira yang membuktikan itu apa sih? Nah, itu akurasi namanya, yang ditanyakan. Bapak belum menunjukkan bukti-buktinya sejak tadi. Itu mempertanyakan akurasi. Yang ketiga,
bisa juga ditanyakan presisi. Jadi kalau presisi ini ketepatan. Jadi kadang-kadang orang bicara menjelaskan itu terlalu melebar kemana-mana. Tidak spesifik sehingga kita bingung. Boleh ditanyakan presisinya. Mohon maaf Pak, bisa lebih spesifik? Nah ini mempertanyakan presisi. Pastinya saja seperti apa Pak? Nah ini menanyakan presisi. Tepatnya apa sih Pak? Nah ini menanyakan presisi namanya. Boleh menanyakan ini. Pak, Bapak sejak tadi ngomongin ngalor ngidul, tidak jelas. Mbak, intinya saja lah Pak, maksudnya apa? Nah ini namanya menanyakan presisi. Oke, ya mungkin nanti dosennya, yang lain jelas kok kamu sendiri yang tidak jelas. Jangan-jangan kamu ngelamun tadi. Kadang-kadang kan ada yang begitu, dosennya sudah capek ngomong, mahasiswanya melamun, tiba-tiba tanya, Pak, bisa dijelaskan lagi? Oke, ya tidak apa-apa. Insya Allah kalau dosen-dosen itu sabar, apalagi mahasiswanya. Nah, selain presisi juga yang keempat bisa ditanyakan relevansi. Kalau relevansi ini kesesuaian. Pak, yang Bapak jelaskan itu hubungannya apa dengan masalah yang kita bahas? Kemudian sumbangannya apa terhadap problem konkret yang dihadapi oleh bangsa ini? Ini pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan relevansi. Gunanya apa untuk menyelesaikan problem yang kita hadapi bersama ini? Itu namanya pertanyaan relevansi. Relevan atau tidak. Terus yang kelima, kedalaman. Kalau kedalaman ini yang menggali semakin dalam. Biasanya menanyakan argumen-argumen, kesulitan-kesulitan tambahan. Itu kedalaman. Misalnya bertanya kira-kira apa sih yang membuat problem ini sulit sekali diselesaikan. Nah, pertanyaan ini kan membuat orang menggali masalah semakin dalam. Jadi kemudian kira-kira masalah ini itu berhubungan dengan problem yang lain apa saja. Kesulitan-kesulitan apa saja yang harus kita lewati untuk menyelesaikan masalah ini. Nah ini problem kedalaman. Boleh mempertanyakan kedalaman. Pak, kalau kita ikuti saran Bapak, kira-kira problem yang kita hadapi apa saja yang harus kita selesaikan. Nah ini menanyakan kedalaman. Boleh, antara lain menanyakan ini. Atau yang keenam, menanyakan keluasan. Menanyakan keluasan ini berarti nambah perspektif. Misalnya begini, Pak, kalau dari perspektif Bapak kan begitu. Tapi kalau dari perspektif orang lain yang berbeda pandangan kira-kira apa? Atau dari perspektifnya Bapak kan filsafat ini. Tapi kalau dari sosiologi kira-kira berbeda enggak? Atau dari sisi kesehatan kira-kira berbeda enggak? Nah, itu keluasan namanya. Ya kadang-kadang untuk mengatasi problem keluasan ini jawabannya pada tokoh yang berbeda. Misalnya kalau acara di TV-TV itu dari beberapa disiplin ilmu. Ini yang dikejar keluasan. Jadi mungkin mengundang politikus, sekaligus mengundang pengacara, sekaligus nanti mengundang juga kiai, mengundang juga ahli filsafat, dikumpulkan jadi satu. Ini yang dikejar adalah keluasan. Biar informasinya multi perspektif. Setelah tanya A pada tokoh ini, tanya A juga pada tokoh yang berbeda. Ini mengejar keluasan. Boleh mempertanyakan aspek keluasan. Kalau dari perspektif ini bagaimana? Perspektif filsafat tapi yang sifatnya ateis bagaimana Pak? Kalau yang filsafat tapi yang teistik gimana? Atau filsafat yang spiritualis gimana? Nah, ini mengejar keluasan. Yang ketujuh, bisa juga mengejar logik. Logik itu prosesnya. Mempertanyakan prosesnya. Pak,
Alasannya apa kok Bapak bilang begitu? Itu logikanya. Bagaimana dasarnya ini sehingga bisa kita terima ini, menanyakan proses logiknya. Hubungannya apa Pak paragraf yang pertama tadi yang Bapak sampaikan di awal dengan yang Bapak sampaikan belakangan ini? Kok rasanya tidak nyambung Pak? Nah ini menanyakan logika. Boleh. Pak tadi katanya ngomong tentang pertanyaan. Tema kita malam ini pertanyaan. Kok Bapak malah bahas tentang itu sih? Kan tidak nyambung itu. Nah, ini boleh mempertanyakan logiknya. Jadi koherensi berpikirnya. Kemudian yang ke-8 bisa juga mempertanyakan signifikasi. Signifikasi itu nilai pentingnya. Jadi misalnya dari yang Bapak bicarakan tadi macam-macam di depan, yang paling penting apa Pak? Nah ini signifikasi. Jadi dicari mana yang paling penting untuk menyelesaikan masalah. Kita harus fokus ke bagian yang mana Pak? Kan tadi variabelnya banyak. Nah, itu namanya menanyakan signifikasi. Dan yang ke-9, fairness. Fairness ini menguji jangan-jangan ada bias di situ, ada kepentingan di situ, ada prasangka-prasangka di situ. Pak, Bapak tadi bilang begitu. Jangan-jangan karena memang Bapak anggota organisasi ini sehingga kalimatnya selalu mendukung organisasi itu. Ini mempertanyakan fairness. Jangan-jangan Bapak terpengaruh ini. Atau memang itu dari pikiran Bapak sendiri, yaitu mempertanyakan fairness. Jadi teman-teman, kalau ada yang ingin belajar bertanya, boleh pada titik-titik yang saya sebut tadi. Bisa mempertanyakan kejelasan, bisa mempertanyakan akurasi, bisa mempertanyakan presisi, relevansi, kedalaman, keluasan, logis tidak logis, kemudian signifikansi dan fairness, keadilan, fair, objektivitas. Ini hal-hal yang bisa kita tanyakan secara kritis. Jawabannya biasanya filosofis. Mungkin teman-teman ada di antara yang mendengarkan ngaji ini mungkin jadi penyiar, atau sekarang kan banyak ini model hari ini bikin podcast itu kan butuh kemampuan bertanya. Kalau enggak nanti tamumu bingung, kamu tanyanya enggak jelas. Silahkan belajar titik-titik yang mungkin ditanyakan. Clarity, akurasi, presisi, relevansi, kedalaman, keluasan, logik, signifikan, dan fairness. Boleh jadi bahan untuk bertanya. Wah nanti ini apa enggak terlalu berat Pak pada yang ditanya? Yo kalian sendiri yang ngukur. Ya dosisnya kan bisa diatur sesuai tema dan sesuai narasumbernya. Baik, kita lanjutkan lagi belajar bertanya kita. Nah, ya ini ada teori yang judulnya pertanyaan konvergen dan pertanyaan divergen. Jadi, tipe pertanyaan berdasarkan jawaban. Ya, untuk jawaban-jawaban yang sempit, pertanyaan-pertanyaan yang butuh jawaban singkat, nama pertanyaannya adalah pertanyaan konvergen. Tadi sudah saya contohkan apa, siapa, kapan, di mana. Ini jenis jawabannya ya jawaban simpel. Jadi tepat, ringkas, jelas. Ini tipe pertanyaan tingkat awal. Namanya pertanyaan konvergen. Kapan Indonesia lahir? Kapan Pancasila lahir? Kemudian apa lambang negara kita dan seterusnya. Ini pertanyaan-pertanyaan konvergen. Nanti ada pertanyaan-pertanyaan divergen. Kalau divergen ini jawabannya tidak satu.
Mungkin setiap orang menjawab bisa beda-beda. Karena sesuai dengan tingkat berpikirnya masing-masing orang. Mengapa sih kita harus pasrah saja kepada Tuhan menghadapi pandemi ini? Oh, itu jawabannya bisa masing-masing kepala beda-beda. Jenis pertanyaan ini namanya pertanyaan divergen. Tapi seperti saya bilang tadi, untuk masuk ke ranah divergen kadang-kadang harus konvergen dulu. Jelas dulu informasi-informasi basicnya. Mau menjawab pandemi dan hubungannya dengan kesehatan kan kita harus tahu dulu apa itu pandemi, bedanya apa dengan sekedar wabah atau penyakit biasa dan lain sebagainya. Nah, jadi ini nambah saja satu wawasan baru, ada jenis pertanyaan konvergen, ada jenis pertanyaan divergen. Baik, ambil nafas dulu sebentar. Semoga sudah mulai terbayang dan mulai bersemangat kita untuk menjawab dan mencari pertanyaan dengan baik. Nah, sekarang tentang ciri-ciri pertanyaan yang baik. Ada beberapa ciri. Ini harus dilatih. Pelan-pelan nanti kita bisa membuat pertanyaan yang baik. Tapi kalau ada pertanyaan, boleh kita uji ini termasuk pertanyaan yang baik atau tidak. Pertanyaan yang baik itu yang pertama apa? Membangkitkan rasa ingin tahu. Jadi orang kalau mendengar pertanyaan itu tertarik, kira-kira jawabannya apa ya? Kalau ada pertanyaan, jawabannya sudah jelas, itu kan kita malas mendengarkannya. Saya sering di TV itu misalnya ada bencana apa musibah misalnya. Terus yang wawancara pertanyaannya kadang tidak menarik sama sekali. Misalnya tanya, Bapak sedih enggak mengalami bencana ini? Ditinggal, misalnya artis ditinggal orang tuanya. Apa yang Anda rasakan? Sedih atau tidak? Itu kan pertanyaan yang tidak usah ditanyakan, kita juga sudah tahu jawabannya. Jadi pertanyaan yang baik itu pertanyaan yang membuat kita ingin tahu kira-kira jawabannya apa. Nanti kalau kita jadi reporter, kalau ada yang jadi reporter, coba latihan membuat pertanyaan yang ini orang kalau mendengar pertanyaan ini, semua ingin tahu jawabannya. Bukan, alah kalau ada pertanyaan itu, nggak usah dijawab, saya juga sudah tahu kira-kira jawabannya apa. Nah, itu pertanyaannya berarti kurang baik, tidak menarik. Yang kedua, pertanyaan yang baik itu membuat orang semangat untuk progres. Progres itu maksudnya apa? Ini kalau jawabannya ketemu, ada yang berubah lebih baik. Nah, ini pertanyaan yang sangat baik. Jadi, wah ini harus saya jawab ini. Kalau pertanyaan ini ketemu jawabannya, hidup kita akan jadi lebih baik. Nah, itu pertanyaan yang baik juga. Kalau tadi saya bisa jawab tipe orang seperti apa aku ini, nah kalau ketemu ini, wah aku bisa berubah jadi lebih baik. Nah, cari pertanyaan-pertanyaan yang membangkitkan semangat untuk jadi lebih baik. Jadi semangat untuk progres. Ini mungkin di TV-TV, di podcast-podcast, teman-teman latihan membuat pertanyaan yang kalau itu ditanyakan ada jawaban yang konstruktif, kreatif, membuat hidup jadi lebih baik. Nah, berarti itu pertanyaan yang baik. Yang ketiga, pertanyaan yang baik itu yang memicu diskusi yang reflektif. Ya memang jawaban pastinya tidak ketemu, tapi ini membuat kita berdiskusi dengan reflektif. Reflektif itu dengan mendalam. Membuat akal kita berputar, bergerak, menganalisis. Wah, ini kan kerja yang mulia berpikir itu. Jadi pertanyaan yang membuat kita berefleksi itu adalah pertanyaan yang bagus. Kemudian ciri pertanyaan yang baik lagi adalah pertanyaan yang membuat kita fokus.
dalam pembahasan. Jadi jangan menanyakan sesuatu yang membuat temanya melebar kemana-mana. Hari ini temanya apa, malah tanya tentang apa. Ini bukan pertanyaan yang baik. Ya memang orang harus banyak tanya, tapi kan juga harus ngerti momennya. Nah, pertanyaan yang baik itu membuat orang tambah fokus, tambah paham terhadap permasalahan. Pertanyaan yang baik juga memancing pemikiran yang kreatif, membuat orang ingin tahu jawaban-jawaban yang baru. Ini kan fungsi kreatif dari pertanyaan. Ini nyambung dengan selanjutnya, melahirkan kemungkinan-kemungkinan baru. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang membuat orang, wah ini mungkin A ini jawabannya, mungkin B ini jawabannya. Wah tidak terfikir ke situ. Gara-gara pertanyaan ini kita jadi berpikir ke sana. Nah ini pertanyaan yang baik. Jadi melahirkan kemungkinan-kemungkinan yang baru. Terus pertanyaan yang baik itu menampakkan asumsi-asumsi yang tersembunyi. Kadang-kadang pernyataan-pernyataan dari seseorang atau ungkapan-ungkapan di buku atau apa itu kan ya hanya kelihatan penampakan luarnya saja. Nah, ketika pertanyaan diajukan menggali lebih dalam, biasanya asumsi-asumsi yang tersembunyinya keluar. Nah, ini pertanyaan yang baik itu yang menampakkan asumsi tadi. Bapak berani bilang begitu karena kan Bapak sedang membela ini. Menurut Bapak, hubungannya negara dan agama itu kan seperti ini, sehingga Bapak menyatakan itu. Nah, itu menampakkan asumsi yang tersembunyi. Jadi orang bilang begini, terus ditanya. Ada pertanyaan menurut Bapak, bagaimana sih beragama yang baik dalam satu negara seperti Indonesia ini? Nah, ini kan pertanyaan mancing yang jawabannya menampakkan asumsi-asumsi orang ini. Nanti dia mungkin jawab hubungan antara negara dan agama. Misalnya lagi, pertanyaan yang membongkar asumsi-asumsinya pakar pendidikan. Misalnya kita tanya, menurut Bapak, anak didik itu tergolong baik kalau dia banyak bertanya, apa banyak patuh, apa dia lebih memikirkan pekerjaan masa depannya dibandingkan ilmunya. Nah, pertanyaan ini kan nanti menampakkan asumsi, oh yang ada di pikirannya beliau itu anak didik itu seperti ini, mungkin seperti mesin atau mungkin seperti komoditas macam-macam. Nah, ini pertanyaan yang melahirkan asumsi yang tersembunyi. Kemudian pertanyaan yang baik juga ya pertanyaan yang melahirkan makna-makna yang dalam. Misalnya, apa sih hikmahnya kita di rumah sekian bulan menjaga jarak itu? Itu nanti pertanyaan ini kan melahirkan banyak makna. Kita beberapa kali ngaji filsafat kan tentang musibah, tentang bencana, tentang sakit. Itu kan menggali secara lebih dalam. Ternyata tidak sekedar duka nestapa kesulitan buahnya pandemi ini, tapi juga ada hikmah-hikmah. Nah, ini pertanyaan-pertanyaan yang menggali makna secara dalam. Kalau ada pertanyaan yang jawabannya seperti itu berarti pertanyaan yang baik. Dan yang terakhir, pertanyaan yang baik adalah juga pertanyaan yang tidak berhenti begitu saja, tapi melahirkan pertanyaan-pertanyaan selanjutnya. Jadi pertanyaan yang baik itu begitu dijawab, justru ada pertanyaan baru lagi, ada pertanyaan baru lagi, ada pertanyaan baru lagi. Ini ciri pertanyaan yang baik. Makanya ada yang bilang orang pinter itu secara otomatis mentalnya akan seperti padi, menunduk. Mengapa menunduk? Karena semakin dia tahu, semakin muncul banyak pertanyaan. Semakin muncul banyak pertanyaan, sebenarnya semakin dia sadar betapa sedikitnya yang dia tahu.
betapa tidak luasnya yang dia paham selama ini. Jadi otomatis dia akan tawaduk, menunduk, merasa dirinya sama sekali belum pinter. Masih ada sangat banyak hal yang belum dia tahu. Karena semakin dia tahu, semakin banyak pertanyaan. Semakin dia tahu, semakin banyak pertanyaan. Semakin luas ilmunya, semakin luas juga pertanyaannya. Semakin dia sadar level pengetahuannya, semakin dia sadar betapa banyak hal yang tidak tahu. Ini yang membuat dia terus tidak berani sombong, tidak berani membusungkan dada akan ilmu dan pengetahuannya. Nah, kalau ada pertanyaan kok jawabannya justru memunculkan pertanyaan lagi, itu sebenarnya termasuk ciri pertanyaan yang baik. Berarti apa? Wawasan kita tambah luas lagi, tambah luas lagi, tambah luas lagi. Oke, jadi teman-teman yang belajar bertanya, coba dicek pertanyaan yang kita ajukan, adakah ciri-ciri di atas? Membangkitkan rasa ingin tahu, membangkitkan semangat untuk jadi lebih baik, memicu diskusi yang reflektif, memfokuskan perhatian dan pembahasan, membuat orang berpikir kreatif, melahirkan kemungkinan-kemungkinan baru, menampakkan asumsi tersembunyi, menggali makna yang dalam, dan melahirkan pertanyaan-pertanyaan selanjutnya. Oke, terus kita lanjutkan lagi pelajaran kita tentang bertanya. Nah, sebelum bertanya, kita bereskan dulu mentalitas kita. Ini yang saya sebut mentalitas seorang penanya. Rumusnya A, B, C, C. Seorang penanya itu harus aware, harus breathe. Breathe itu mengambil nafas. C, curiosity. Dan C lagi, choose. Oke, jadi sebelum orang bertanya, pertama-tama dia harus sadar dulu. Aware itu sadar. Sadar tentang apa? Loh, sadar tentang yang mau ditanyakan. Tujuannya apa bertanya? Apa yang ingin aku cari dengan pertanyaan ini? Jadi dia harus sadar dulu, jangan asal ngaco, asal tanya. Disadari dulu. Oh iya, ada yang saya tidak paham, saya mau tanya biar paham. Yang disampaikan tadi ada yang tidak jelas, saya mau tanya ini biar jelas. Ini namanya orang sadar. Tidak karena terpaksa, atau tidak karena iseng, atau tidak karena daripada semua diam, biarlah saya yang tanya. Nggak, kalau memang tidak ingin tanya, tidak ada yang ingin ditanyakan, ya tidak usah. Nanti malah lahir pertanyaan yang tidak baik. Bikin pertanyaan yang baik diawali dari kesadaran. Nah, tapi sebelum mengajukan breathe itu ambil nafas dulu, kemudian coba berhenti sebentar, dilihat secara lebih objektif lagi. Ya macam-macam yang dia lebih objektif itu. Jadi apa benar aku belum paham, apa benar yang dijelaskan tadi memang belum jelas. Yang aku tanyakan ini kira-kira ada manfaatnya apa tidak, itu breathe. Jadi ya menurut saya memang saya harus tanya ini. Nah, setelah ambil nafas sebentar. Jadi aware, breathe. Biar objektif, biar tidak iseng. Baru setelah itu curiosity. Curiosity itu dicek lagi diri kita. Sebenarnya kita itu ingin tahu apa sih? Apa kita sudah menjelajahi sebelumnya? Apa pentingnya yang kita ingin tahu itu? Itu curiosity, rasa ingin tahu. Apa aku sudah punya semua yang aku butuhkan? Kalau sudah punya,
Apakah aku perlu bertanya apa ya? Sudahlah, bisa aku cari sendiri jawabannya atau bagaimana? Itu curiosity. Jadi aware, breathe, curious ini persiapan mental kita sebelumnya. Jadi kalau tidak ada curious, tidak akan kita bertanya. Kalau tidak ada breathe, nanti jangan-jangan pertanyaan yang kita ajukan tidak ada gunanya. Mungkin ngulang orang lain, mungkin karena kita tidak fokus saja, atau sebenarnya kita sudah tahu jawabannya. Kalau tidak ada aware, ya pertanyaan diajukan secara iseng saja. Atau tidak serius, atau secara tidak sadar, atau secara otomatis saja. Harus aware, breathe, curious. Sadar, ambil jarak sebentar, kemudian ditegaskan rasa ingin tahunya. Baru setelah itu choose. Choose itu ayo diputuskan, mau tanya apa sekarang. Pilihlah pertanyaan yang tepat. Tadi sudah ada ciri-ciri pertanyaan yang tepat. Mau tanya tentang apanya. Bikin pertanyaan yang baik. Nah itu choose sudah. Jadi sebelum bertanya, biar pertanyaan itu tidak sia-sia, hanya menghabiskan waktu, ayo aware dulu, kemudian ambil nafas sebentar, kemudian tegaskan lagi problem yang akan kita tanyakan. Kalau sudah oke, ayo sekarang pilih apa yang mau ditanyakan, unsur apa, aspek apa, rumuskan dengan baik. Oke, jadi ini mentalitas penanya. Kita lanjutkan lagi. Kalau ini agak berbeda. Ini juga pertanyaan, tapi pertanyaan bagi yang mau menjawab. Ini menurut saya penting juga. Kalau tadi kan objeknya kita yang mau bertanya, teori untuk yang mau bertanya. Nah, ini yang mendapat peran untuk menjawab. Mungkin ini untuk guru, atau untuk dosen, atau untuk yang diwawancara, atau untuk yang sedang ditanya. Ada beberapa pertanyaan untuk diri kita sendiri yang ditanya. Ini, ya semoga tidak ada yang mengeluh ya Pak. Kalau sebelum jawab menanyakan itu nanti nggak jadi jawab. Ya menurut saya mending nggak jadi jawab daripada jawabannya ngawur. Jawaban yang ngawur itu tidak hanya sesat, tapi juga menyesatkan orang lain. Apalagi kalau pertanyaan itu diajukan kepada publik atau disiarkan untuk orang banyak. Nah, apa saja sih yang harus kita tanyakan kepada diri kita sebelum menjawab pertanyaan? Yang pertama, boleh bertanya kepada diri kita, apakah aku harus segera menjawab pertanyaan ini? Bisa ditundakah? Atau jangan-jangan tidak perlu aku jawab juga tidak apa-apa, wong itu pertanyaan yang sifatnya retoris atau pertanyaan yang hanya mengisi waktu. Nah, ini penting. Karena kadang-kadang kalau pertanyaannya tidak penting untuk dijawab, mending tidak usah dijawab saja. Kalau dijawab malah nambah masalah. Atau ditunda saja ya saya. Saya tidak jawab sekarang. Kalau saya jawab sekarang, situasinya masih belum mungkin dan jangan-jangan nanti sensitif. Nah, ada yang harus ditunda, bahkan ada yang harus tidak dijawab. Tapi ada juga yang harus segera aku jawab. Kalau tidak aku jawab nanti banyak konsekuensi negatifnya. Nah, pertama ini menguji apa harus segera aku jawab atau aku tunda dulu atau tidak perlu dijawab. Yang kedua, coba dikonfirmasi lagi. Apakah pertanyaan ini sesuai dengan bidang pengetahuan yang aku dalami selama ini? Jadi ini untuk jaga-jaga biar kita tidak nekat. Wong saya ngertinya filsafat, tiba-tiba ada pertanyaan dari ranah teknologi atau dari ranah
biologi atau neurosains macam-macam. Aku harus sadar diri. Aku tidak mendalami itu. Kalau nekat ngomong nanti bisa menyesatkan orang. Maka ini penting. Ini pertanyaan ini sesuai tidak dengan bidangku. Kalau tidak sesuai, ya seperti teladan uswah dari para fakih bulan lalu. Semuanya akan menjawab la adri. Kalau tidak tahu, ya tidak tahu, wong bukan bidangku. Nah, ini harus kita sadari. Karena kadang-kadang memang orang banyak itu bertanyanya sesuai problem yang terlintas dalam pikiran mereka masing-masing. Sehingga kadang-kadang tidak kritis. Pertanyaan ini harusnya tidak diajukan ke beliau, tapi ke beliau yang lain, yang sesuai dengan keahliannya. Bahkan kadang-kadang ada pertanyaan itu, ini yang bisa jawab cuma Tuhan ini, atau yang bisa jawab cuma Rasulullah ini. Pertanyaan level yang seperti itu. Nah, jadi sebelum jawab, ayo kita uji diri kita. Ini bidang saya apa enggak? Kalau bukan bidang saya, ya nyuwun sewu, saya bukan bidangnya. Khawatirnya kalau ngomong nanti malah menyesatkan. Demikian juga, ini yang selanjutnya. Meskipun itu bidang kita, coba ayo ditanya lagi. Apa aku sudah tahu jawabannya? Kalau belum tahu, harus jujur, belum tahu. Tidak apa-apa, tidak akan menjatuhkan martabat kita. Justru menunjukkan kita ini orang yang punya integritas moral. Jadi jujur, tidak tahu ya bilang tidak tahu. Atau ya kalau ingin lebih objektif lagi, belum tahu. Mungkin besok setelah belajar saya tahu. Nah, ada juga sebelum menjawab, coba bertanya, apa harus mencari rujukan dulu? Ini pada dirimu yang mau jawab. Ini saya uraikan begitu saja, seingat saya, atau ini problemnya penting. Kalau saya uraikan begitu saja, nanti jangan-jangan keliru. Harus buka buku dulu, harus cari rujukan dulu, harus tanya ahlinya dulu. Ya kalau memang butuh cari rujukan dulu, ya jawabannya di PR saja. Depending saja. Mohon maaf, ini saya harus buka kitabnya. Khawatir saya keliru. Ya saya hafal sih sedikit-sedikit, tapi hafalan saya kemungkinan tidak utuh lagi. Jadi kalau tiba-tiba saya sampaikan nanti menyusahkan dan menyesatkan. Jadi PR ya, kalau memang acaranya selesai saya jawab offline ya. Nanti kita ketemu lagi, atau ya tetap lewat medsos nanti saya japri atau DM, tidak apa-apa. Jadi tegaskan lagi, ini butuh rujukan apa enggak. Kalau memang yakin jawabannya sudah tepat, enggak, saya ingat kok butuh rujukan, tapi saya hafal rujukannya, sudah saya sampaikan saja. Ya disampaikan saja, enggak apa-apa. Tanyakan juga, jangan-jangan problem ini berhubungan dengan pandangannya orang lain. Yang kita harus diskusi dulu, harus konfirmasi dulu ke yang bersangkutan. Wong tadi yang bersangkutan tidak mewakilkan ke kita. Kalau saya ngomong mewakili dia, atas nama dia bisa bahaya. Ini atas nama umat atau atas nama ini, kapan kita minta izin jadi atas namanya? Nggak. Ini berarti apa? Jangan kesusu dijawab, atau kalau dijawab ya sebut saja, ya pastinya yang bersangkutan yang tahu. Nah, jadi kalau ada hubungannya dengan orang lain, butuh konfirmasi atau butuh pendalaman dengan orang lain, harus didiskusikan dulu dengan orang yang bersangkutan, ya jangan kesusu dijawab. Bereskan dulu konfirmasi dari orang lain. Kemudian kadang-kadang juga harus observasi dulu. Saya belum bisa jawab karena belum tahu duduk persoalannya yang tepat. Saya harus observasi dulu, menguji dulu, bertanya-tanya dulu kemana-mana. Nah, kalau memang sudah lulus dari semuanya, ya monggo dijawab. Jangan sampai menyembunyikan wawasan, menyembunyikan ilmu, karena ilmu itu anugerah Allah dalam bentuk cahaya yang kita untuk mencahayai
yang lain juga, tidak hanya mencahayai diri kita sendiri. Tapi kalau memang ada kendala-kendala yang tadi 1, 2, 3, 4, 5, 6 tadi, ya coba dipikir lagi. Apa harus kita nekat menjawab padahal masih butuh hal lain yang harus dilakukan. Jangan sampai kita sesat dan menyesatkan.